Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Kemenak Banyuwangi yang berbahagia, dalam kesempatan hari ini alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya untuk dapat beribadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Maka kita wajib bersyukur, sehingga rasa syukur ini mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sahabat Kemenak yang berbahagia, hadir kembali saya Andi Mikoyanto, host di podcast Kemenak Banyuwangi ini. Di kesempatan saat ini saya hadir bersama narasumber kita yang insya Allah nanti akan menyampaikan tema terkait Madrasah Ramadan. Sahabat Kemenak yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan madrasah bagi kita orang-orang yang beriman. Banyak pelajaran yang Allah berikan pada bulan yang mulia dan penuh berkah ini. Kurikulumnya disusun agar setiap kita muslim mampu menaikkan level keimanan. Puasa ini adalah wahana bagi kita untuk melatih diri, riyadhah, menggembleng jiwa agar menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, hamba-hamba yang taat, dan mudah-mudahan nantinya mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Amin. Sahabat Kemenak Banyuwangi yang berbahagia, untuk itu saat ini telah hadir di hadapan saya narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banyuwangi. Beliau Bapak Haji Mujikan. Pak Haji, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Puasa lancar nggih? Alhamdulillah. Aktivitas padat tetapi tetap semangat. Oke, demikian. Amin. Alhamdulillah. Baik sahabat Kemenak, langsung saja kita dengarkan bersama. Tema kita pada hari ini adalah Madrasah Ramadan. Apa itu? Silakan, akan disampaikan secara rinci oleh beliau. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kemenak yang dirahmati Allah, tiada untaian kata yang patut ucap kecuali sanjungan pujian atas kebesaran Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala karunia nikmat, rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam podcast dengan tema Madrasah Ramadan. Suatu hari ada sebuah simposium para rektor di beberapa universitas di Amerika Serikat. Salah satunya adalah rektor yang bernama Dr. Benyamin. Dia menyampaikan bahwa kita memiliki manusia terdidik yang banyak dalam sejarah. Kita memiliki sarjana lulusan perguruan tinggi yang banyak, tetapi kemanusiaan kita adalah yang berpenyakit. Manusia tidak memerlukan pengetahuan. Kita sudah banyak pengetahuan, tetapi manusia membutuhkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah yang spiritual.
Ukaman ini saya kutip dari buku Renungan-Renungan Sufisti karya Dr. Jalaluddin Rahmat almarhum, yang ini merupakan bentuk kegelisahan jiwa manusia tidak pandang orang-orang terdidik yang sudah dibesarkan dalam perguruan-perguruan tinggi, tetapi ternyata rangka atau kosong nilai-nilai spiritualnya. Kemudian ada beberapa pakar Islam menyodorkan tentang sebuah pendidikan yang menjawab the something spiritual itu. Salah satu yang ditawarkan dalam Islam karena something spiritual itu akan membentuk manusia suci yang dalam keagamaan kita disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Salah satu madrasah atau pendidikan yang melahirkan manusia-manusia suci itu adalah puasa. Terus dengan demikian, maka salah satu solusi menjawab kegelisahan jiwa manusia itu melalui madrasah yang bernama Ramadan. Kemudian pertanyaannya adalah, pendidikan apa di bulan suci Ramadan itu sehingga mengantarkan dan melahirkan manusia-manusia suci itu? Minimal ada 3 hal, Mas Andi, yang dapat kita raih dari pelajaran atau pendidikan atau madrasah Ramadan ini. Apa saja itu, Haji? Oke. Yang pertama, Ramadan mendidik kita untuk bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Saya mungkin mengutip dalam satu tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Di Al-Baqarah 183 itu jelas bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka syariat puasa itu endingnya adalah terwujudnya, terciptanya manusia suci yang dalam teks keagamaan kita adalah orang-orang yang bertakwa itu. Kemudian di sela-sela ayat puasa itu, kata Pak Quraish, di ayat 186 tiba-tiba ada sebuah ayat, jikalau ada hambamu bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Maka ini mengindikasikan bahwa puasa itu betul-betul sebuah wadah, sebuah pendidikan yang melahirkan manusia untuk dekat dengan Tuhannya. Begitu dekatnya, kata beliau, bahwa setiap relung kehidupan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Kenapa seperti ini? Mas Andi, dapat kita maklumi, kita punya waktu, punya kesempatan. Di kesendirian, tidak ada yang tahu. Bisa saja kita meneguk air, bisa saja kita memakan sesuatu. Tidak ada yang mengetahui manusia. Sekeliling kita kosong. Tapi ternyata panggilan nurani kita, jiwa kita, mereka tidak ada yang tahu. Tapi bagaimana dengan Allah? Mas Andi ingat, dikala suatu saat Umar ibn Khattab bersama Abdullah bin Dinar hendak ke Mekah. Kemudian di tengah Sahara itu datang seorang pengembala dengan membawa kambing domba yang banyak begitu. Maka Umar mencoba memberikan sebuah pertanyaan. Wahai pengembala, bagaimana sekiranya aku membutuhkan satu atau seekor dari kambing itu?
Maka sang pengembala itu mengatakan, Tuan, ini bukan milikku. Sekiranya engkau menghendaki, aku harus minta izin ke majikanku terlebih dahulu. Kemudian Ibnu Umar Ibn Khattab terus memaksa keadaan di sang penggembala itu. Kan tidak tahu, Tuan, kambingnya begitu banyak. Ambil satu enggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Tapi begitu tercengangnya keluar dari lisan sang pengembala itu, Tuan, betul tidak ada yang mengetahuinya majikanku atas seekor domba. Bisa jadi aku mengatakan mungkin dimakan serigala atau yang lain. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Mendengar jawaban itu, Umar kemudian tersentak dengannya dan menyadari begitu sang pengembala tadi punya sebuah keimanan yang mendasar. Bisa jadi manusia tidak mengetahui, tapi bagaimana dengan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Mas Andi, tentu ini menjadi sebuah PR kita bersama. Bagaimana kehadiran Tuhan dalam proses keseharian kita, aktivitas hidup kita. Mungkin kita sebagai ASN, ya di kantor, di tempat kerja kita. Allah kita hadirkan dalam kehidupan kita. Maka tentu ini memberikan bimbingan dan arah bagi kehidupan manusia untuk selalu berada di jalan Tuhan. Tapi berapa banyak juga bisa jadi orang enggan atau bahkan mungkin mencampakkan Tuhan ketika di pasar, ketika di kantor, sehingga aktivitasnya tentu keluar dari aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah. Mereka berpikir kalau ibadah ya di masjid, musola, kalau kerja di pasar ya tidak perlu, gitu ya Pak ya? Menghadirkan itu ya. Nah, itulah yang kemudian kita terkenal dengan bahasa split personality, pribadian yang pecah di satu sisi, yang membelahkan antara urusan duniawi semata dan dianggap satu urusan akhirat. Sehingga Tuhan mungkin ditampilkan hanya di tempat ibadah, sementara di tempat kerja kita Tuhan kita campakkan atau bisa jadi kita simpan di laci. Nah, ini yang pertama terkait dengan madrasah rohani yang bernama Ramadan. Menghadirkan Allah ya. Dan lebih jauh mungkin saya tambahi lagi ketika pendidikan Al-Quran yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim itu di surat Luqman, insya Allah di ayat yang ke-16, insya Allah. Wahai anakku, sekecil apapun aktivitas hidup yang kamu lakukan, apakah itu di serpian-serpian batu hitam atau mungkin di dasar bumi dan juga di kolong langit, ya'ti bihallah, pasti Allah mengetahui. Innallaha latiful khabir. Artinya apa? Ini pendidikan kepada kita bersama, kepada anak manusia, bahwa keyakinan kehadiran Allah, kehadiran Sang Pencipta dalam kehidupan keseharian kita mutlak adanya. Dan mulai kecil kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, di sekolah-sekolah kita, tentang bagaimana eksis Tuhan itu supaya hadir di relung-relung hati setiap hamba dalam setiap hari kita. Ketauhidan ya Pak ya. Oke. Tuh, kita lanjutkan yang kedua Mas Andi. Siap. Untuk yang kedua, madrasah rohani yang bernama Ramadan itu mampu mendidik kita menjadi manusia yang mampu mengendalikan nafsu. Sebagaimana puasa itu artinya adalah mengendalikan diri. Makanan, minuman, dan istri kita ada di dekat kita. Halal untuk kita sentuh. Bisa juga makanan yang sudah kita di depan kita bisa kita makan. Tapi kita diajarkan dengan madrasah rohaniyah bernama Ramadan ini, diajarkan untuk jangan dulu sebelum
waktunya. Ternyata ini memberikan sebuah pembelajaran yang berarti bahwa setiap pribadi manusia hendak dididik oleh Tuhan supaya mampu mengendalikan apa yang ada dalam keinginan-keinginan yang dorongan-dorongan yang ada dalam diri yang disebut nafsu itu. Lagi-lagi Mas Andi, konteksnya adalah mengendalikan, bukan menghilangkan, bukan mematikan. Karena sesungguhnya nafsu itu adalah sebuah anugerah Allah yang itu kemudian melekat pada manusia. Sehingga ketika kita misalnya mematikan seks misalnya, tentu kemudian tidak nikah. Tapi Allah memberikan pintu nikah. Itu garisah manusia seperti itu. Begitu juga Islam juga mengharapkan manusia untuk tidak makan sepanjang hidupnya. Tidak minum atau melakukan puasa terus-menerus yang tidak henti. Kenapa? Karena naluri manusia itu yang bernama keinginan atau nafsu itu melekat pada dirinya. Kalau tidak tentu menjadi malaikat. Nah, ini. Nah, akan tetapi yang kemudian menjadi kata kuncinya adalah bahwa pengendalian diri itu tidak sebatas pada kebutuhan fa'ali yang bernama makan, minum, dan seks saja. Tentu kemudian para ulama memberikan sebuah tahapan-tahapan puasa bagaimana kita mampu mengendalikan panca indera kita. Kemudian bagaimana kita mengendalikan pikiran dan hati kita juga ikut berpuasa. Maka tentu dalam konteks kehidupan sehari-hari, bahkan dalam satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melaksanakan puasa, ada siapapun yang menghardik, ada siapapun yang mencela dengan bahasa apapun, maka ternyata kita disuruh oleh Nabi untuk ini saya dalam kondisi puasa sama mengendalikan. Nah, ini penting artinya bahwa setiap diri kita, terutama kita umat Islam, harus betul-betul mampu mengendalikan semua keinginan yang ada dalam kita. Mas Andi, untuk menjadi kaya itu kan tidak salah. Untuk meraih jabatan yang tinggi juga diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi syaratnya adalah bagaimana memperolehnya itu dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk pengendalian kita terhadap sebuah keinginan-keinginan. Karena sesungguhnya keinginan itu menurut Profesor Najaruddin Umar itu, manusia itu ya tak terbatas. Siapapun boleh punya keinginan. Tapi perlu hati-hati bahwa setiap keinginan itu harus dikendalikan. Pengendaliannya ya diri kita selama keinginan itu sesuai dengan aturan-aturan Allah, aturan-aturan negara, maka lakukan. Sekiranya tidak, jangan lakukan. Hindari. Inilah yang dalam potensi kehidupan kita sehari-hari, bahwa betul-betul pengendalian diri sangat diperlukan. Terutama di era sekarang, Mas Adi. Bagaimana kita menanggapi bentuk-bentuk cuitan di media. Masya Allah. Itu adalah bahasa tulis, tapi itu mencerminkan bahasa karakter seseorang atau bahasa hati mereka dan pikiran mereka. Mas Andi, kita coba lanjutkan dengan yang ketiga. Nah, Madrasah Ramadan itu juga harus mampu mendidik umat manusia, orang-orang yang beriman itu, supaya punya jiwa sosial, punya empati. Masya Allah. Rasa lapar, rasa dahaga kita itu dapat kita rasakan, tapi kemudian tidak sebatas merasakan sebagai pribadi, tapi merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tentu kita tidak makan satu hari betapa seperti itu. Dan kita bersyukur masih ada yang kita makan untuk berbuka. Sudahkah itu kemudian kita mampu mengimplementasikan bahwa
bagaimana saudara-saudara kita yang di kesehariannya masih belum punya untuk yang berbuka puasa. Maka kemudian di bulan puasa ini diajarkan, dididik oleh Allah dan Rasulnya untuk fastabiqul khair. Maka bagaimana kita berbagi, apakah dengan harta, apa dengan pikiran, atau apapun, walaupun sebiji kurma sekalipun, sekiranya itu mampu, kita coba tebarkan kebaikan itu. Masya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia tentu yang bisa memberikan kebaikan bagi sesama. Mas Handi, ini tentu dalam kehidupan kita, terutama sekarang, tetangga kita, saudara-saudara kita, masih yang banyak yang butuh perhatian kita. Betul. Dan tentu kita tidak mungkin bisa mengatakan diri kita sendiri bahwa itu urusan mereka. Kita hidup sebagai komunitas sosial yang tentunya harus bisa juga membantu, sekecil apapun bantuan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. sesama. Nah, itulah 3 hal saya pikir yang menjadi pendidikan di bulan suci Ramadan yang bernama Syam Ramadan ini, bahwa bagaimana Allah kita hadirkan dalam diri kita, di tataran implementasi keseharian kita, kemudian kita mampu mengendalikan diri, dan yang terakhir adalah kita mampu empati kepada sesama. Saya pikir itu Mas Andi. Masya Allah. Terima kasih Bapak Haji Mujikan. Ini tadi luar biasa yang disampaikan ya. Begitu daging dan berisi nih. Kalau 3 hal ini bisa kita implementasikan, maka mewujudkan yang namanya manusia suci tadi Pak Haji ya, yang dalam bahasa agama kita la'allakum tattaqun, itu insya Allah bisa terwujud. Amin, amin. Ya. Baik sahabat Kemenak Banyuwangi yang berbahagia, biasa sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu ya closing statement dari narasumber kita pada hari ini. Moga Pak Haji. Terima kasih Mas Andi. Siap. Tentu di pendidikan itu terukur dengan nilai kelulusan Mas Andi. Oh, dia Ramadan ini lulus dengan kriteria yang berbeda-beda. Begitu juga sama dengan kita di puasa Ramadan 1443 Hijriah ini. Bisakah kita lulus sempurna? Masya Allah ya. Meraih la'allakum tattaqun, itu menjadi bagian semangat kita untuk terus berupaya optimal bagaimana 3 hal tadi bisa ada pada diri kita, sehingga akhirnya keluar dari Ramadan betul-betul kita menjadi la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Dan selebihnya seusai Ramadan itulah yang terus kita istiqomahkan, sehingga kita betul-betul menjadi yang saya sebut dengan something spiritual tadi, menjadi orang-orang yang suci. Dalam bahasa agama kita adalah orang yang bertakwa, dapat kita raih. Amin ya Dan rabbal saya pikir itu, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak Banyuwangi yang berbahagia, alhamdulillah sudah banyak disampaikan oleh Bapak Haji Mujikan, narasumber kita pada kesempatan hari ini. Saya sebagai host Andi Mikoyanto dalam kesempatan ini juga mengaturkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan podcast pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.